Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Kali ini kita didatangi oleh dua narasumber yang cantik sekali. Wah, luar biasa. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, namanya siapa, terus sehari-hari ngapain, apa kerjaannya apa. Halo, nama aku Gita. Saya sebagai bekerja juga dan juga sebagai freelancer. Tapi juga jangan lupa model yang luar biasa nih. Terus pernah punya pengalaman juga nih ya, jadi putri dan sebagainya. Iya, banyak-banyak nih ya. Nah, satu lagi nih yang lebih cantik. Halo, nama saya Daniela Grace. Puji Tuhan, tahun 2019 Tuhan buat saya untuk Putri Indonesia Kepulauan Jawa. Nah, terus apa lagi satu putri Earth? Oh iya, ada Miss Earth juga sama ada Miss Asia tahun 2018 kalau nggak salah. Iya. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin masuk ke area itu ya, dalam tanda kutip banyak putri-putri atau banyak ini mungkin ya yang berkata itu sebuah area yang rasanya susah dimasuki dan tidak mungkin ya. Iya. Terus, nah itu bagaimana nih pengalaman berdua yang luar biasa ini? Kalau aku sih memang dari dulu sebenarnya saya tuh bermimpi dari kecil, itu sering lihat di TV gitu, setiap ada Miss Indonesia, ada Putri Indonesia. Nah saya tuh bilang umur berapa ya, kalau nggak salah masih SMP, saya tuh bilang sama sahabat saya, lihat ya suatu saat nanti kamu lihat saya di TV gitu. Kok bisa ya punya iman ya? Sebenarnya agak nggak mungkin, soalnya dari papi tuh saya sebenarnya nggak diizinin buat jadi model. Soalnya kan dia tahu backstage-nya itu bagaimana kehidupannya dan lain-lain gitu. Cuman entah bagaimana ketika saya mau apply masuk Miss Earth, masuk Miss Asia dan masuk Putri Indonesia, papi tuh bisa terbuka hatinya dengan sangat lebar. Boleh, karena dia bilang, oh kali ini tuh bukan hanya tentang modeling doang, tapi ada sesuatu yang kamu bawa untuk dunia tahu gitu. Ada berkatnya gitu. Jadi tiba-tiba jadi dibolehin dari yang dulunya sebenarnya enggak gitu. Tapi ya. sebenarnya perjalanannya juga nggak mulus sih. Jadi aku tuh sempat ditolak di 2 atau 3 kali audisi gitu sebelum masuk Putri Indonesia. Sampai waktu di Putri Indonesia saya udah bilang sama papa mama gitu, udahlah kalau nggak diterima mah ya udah berarti jalannya bukan gitu. Justru nggak ada ambisi, nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya waktu ditolak itu alasannya apa? Kurang tahu juga, cuman beda ajang sih, bukan di ajang Putri Indonesia, ada ajang sebelahnya beda. Kurang tahu juga, pertama masuk step 1 diterima, step 2 itu ketika kita talent show diterima juga, ketiga harus buat video. Nah di video aku udah ditolak. Iya. Padahal pernah juga denger nih kurang tinggi nih katanya. Iya, ya. sebenarnya juga itu salah satu hal yang nggak mungkin juga. Soalnya kan Putri Indonesia itu tingginya harus 170 cm syaratnya. Minimal ya? Iya minimal. Iya minimal 170. Cuman nggak tahu Tuhan berekayasa seperti apa. Waktu audisi tuh nggak dicek sama sekali. Kalau tingginya Lala berapa? 169, 169. Kurang 2 cm ya, kurang 2 cm. Cuman pas audisi tuh harusnya setiap orang tuh bener-bener kayak diukur ya, di measuring gitu. Cuman pas aku tuh nggak tahu tiba-tiba nggak usah langsung turun aja ke bawah gitu katanya. Cantik yang ini dah langsung gitu ya. Ajaib sekali, tapi kalau Tuhan mau, Tuhan pasti buka jalan ya. Ada sebuah keajaiban Tuhan menjawab mimpi. Iya betul. Ini benar-benar rasanya tidak mungkin. Dari Gita bagaimana nih sampai ke ajang ini? Nah, ini mungkin sesuatu yang kalau saya ikut bersama Tuhan tuh penuh dengan surprise. Nah, karena kalau dilihat dari background saya yang dulu, orang yang kenal dulu saya tuh, loh kok sekarang kita jadi kayak gini, nggak nyangka gitu. Karena dulu background saya itu seorang atlet voli. Beda banget ya, dari atlet, Jauh dari ya. putri, dari model. Dulunya justru sangat tomboy, laki-laki, dan tiba-tiba pokoknya dengan rekayasa Tuhan, dalam jalannya Tuhan, bisa istilahnya nyemplung dalam dunia modeling dan segala macam sampai di luar sana. Aduh. Jadi kalau yang satu Tuhan menjawab mimpi, yang satu Tuhan merubah segala sesuatu. Ini sebuah keajaiban dan bagaimana Tuhan membawa
lewat segala hal, termasuk lewat kecantikan kita bisa jadi berkat. Banyak orang berpikir bahwa cantik ya itu dari sononya gitu ya. Tetapi rupanya Tuhan juga bisa membawa perubahan dan Tuhan bisa memakai cantik menjadi berkat. Dengar-dengar ya. Lala tidak pernah merasa cantik dulu katanya ya. Iya, mungkin bisa nanti ada before afternya. Iya bisa. Nanti dengan segera nanti akan ditayangkan pada waktu video ini diluncurkan. Wah cantik sekali loh, La. Loh, Bener. kamu harus lihat dulu waktu dulu aku fotonya penampakannya seperti apa. Soalnya sampai satu titik saya tuh ngomong sama ayah saya gitu waktu kecil, Pak kok orang lain tuh kulitnya lebih cerah ya gitu. Ya udah kamu mandi susu aja setiap hari. Oh jawabannya begitu ya, bukan jawabannya yang Nggak lain. apa-apa, kamu Wah, cantik. Ya udah cantik, kamu nggak apa-apa kok. Jawabnya suruh mandi susu. Oh, Iya, aduh. soalnya, tapi Papa selalu ngingetin yang kayak semua tuh punya cantiknya berbeda-beda, tidak sama. Cuman mungkin karena saya ngomong terus kali ya, jadi dia dengan sangat gampang ngomong, ya udah mandi susu aja setiap hari. Apa hubungannya ya mandi susu? Ya dan dari mana pede? Karena setahu saya juga Lala ini dulu rada pemalu. Sangat pemalu sih. Terus penakut, Iya, betul. suka nangis. Betul. Nah, Gimana tuh ceritanya? Ini apa yang terjadi? Tuhan tuh cukup bawa lumayan jauh dalam perjalanan hidup lah, dimulai dari SD Tuhan percayain bisa jadi ketua kelas, SMP bisa jadi ketua OSIS, SMA juga bisa jadi ketua OSIS, terus mulai dari situ saya merasa bahwa Tuhan mempercayakan sebuah kepemimpinan, ada leadership, mulai dari situ confidence mulai muncul, jadi ada rasa percaya dirinya lumayan ada. Berkali-kali ikut competition juga, dulu sempat ikut competition badminton kayak gitu. Oh ini juga jadi ada background itu. Ada dari atlet jadi model nih. Badminton, terus speech misalnya kayak spelling bee mewakili sekolah dan lain-lain. Mulai saat itu percaya dirinya mulai dibentuk sih gitu. Luar biasa. Iya. Nah kalau Gita apa dari dulu memang berani ngomong di depan, terus sangat apa ya tadi kan Pede. memang ya tomboy, tapi bagaimana dengan karakter, bagaimana dengan kebiasaan ya gimana nih? Terus suka make up enggak gitu ya? Atau kasih before afternya juga. Iya. Bisa kasih before after juga. Nah, kalau mungkin terjun di dunia modeling, mungkin kan keras ya. Iya. Karena dari setiap perkataan, perlakuan, orang-orang, itu mungkin yang mental saya udah terbentuk, oh oke, aku udah biasa aja nih. Maksudnya tuh terjun dalam dunia modeling, saya tuh suka dengan yang challenging. Jadi itu bukan suatu yang gimana-gimana, tapi justru saya merasa tertantang dan yang tadinya nggak tahu model, nggak tahu fashion, make up dan lain-lain, diterjunin di situ dan banyak belajar juga. Gitu. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil dan kita percaya Tuhan bisa merubah semuanya. Bahkan yang dikatakan jelek, nggak pede, pemalu, penakut, toh tiba-tiba berubah menjadi saksi dan terang dimanapun dia berada. Tapi apakah kita mau melewati prosesnya? Dan proses ini yang sering menyakitkan. Nah dengar-dengar pada waktu masuk nih jadi Putri Indonesia, prosesnya ternyata panjang ya. Banyak. Dan tidak seperti orang lain berpikir kalau Putri Indonesia atau modeling itu duduk santai, ya dimanja, ya diperlakukan seperti putri. Nah boleh cerita dari sejak mulai diterima, masuk karantina dan apa yang terjadi? Selama di sampai sana. turun 5 kilo dan sebagainya, ini bagaimana ini? Jadi perjalanannya cukup panjang. Dari awal kan sudah dimulai dengan anugerah Tuhan bisa tiba-tiba dipilih gitu. Sedangkan putri-putri yang lain tuh mereka harus nunggu jawaban bisa kurang lebih 2-3 minggu. Dan saya tuh bisa anehnya di hari itu saya langsung disuruh turun ke lantai office-nya mereka dan langsung dikasih tahu kamu akan mewakili provinsi ini ya katanya gitu. Secepat itu gitu. Itu kan sudah dimulai dengan anugerah Tuhan. Kita karantina sekitar 2 minggu dan itu ditanamkan ada 3B. Jadi brain, behavior, sama beauty. Jadi bukan hanya cantik tapi kita harus mempunyai perbuatan yang baik dan kita harus pintar gitu untuk apapun dilakukan. Jadi selama 2 minggu itu benar-benar digembleng gitu. Semua ajaran dari kementerian, semua
praktek tentang etiket dan lain-lain, table manner, bagaimana kita bisa jadi public speaker, itu benar-benar diajarin. Capek banget tuh ya, Mbak? Capek banget, jadi kita biasa mulai itu bangun jam 4, jam setengah 5, dan udah harus make up juga. Make up sendiri tuh? Kalau mau bangun sedikit lebih siang make up sendiri, tapi kalau mau bangun pagi bisa di make upin oleh make up artis di bawah. Dan kita bisa tidur tuh kurang lebih selesai beres-beres jam 1, setengah 2. Aduh, jadi cuma tidur 3 jam? 3-4 jam tidurnya. Aduh. Itu ngapain aja tuh dari subuh sampai Full, jadi activity-nya full. Jadi dari pagi tuh breakfast, nanti ketemu kementerian apa, udah dijadwalin. Nanti siang lunch, nanti ketemu kementerian lagi, atau mungkin ada tes kepribadian. Nanti malam full tuh kita belajar catwalk buat grand final di hari terakhir gitu. Dan itu harus tetap cantik, harus tetap Iya, senyum. Dan yang lucu tuh gini, selama acara itu Putri nggak boleh kelihatan capek, nggak boleh kelihatan sedih, nggak boleh kelihatan mereka lelah gitu. Aduh, itu Jadi menahan. sampai yang lucunya tuh kalau lihat gitu, mereka tetap senyum tapi ngantuk, jadi tidur gitu kadang, tapi tetap duduknya tegak. Oh iya? Bisa? Bisa, senyumnya tetap ada tapi matanya diem, kalau disenggol-senggol nggak nyaut. Jadi maksudnya setiap putri itu berusaha memberikan yang terbaik maksimal, dan kan ini sebuah kompetisi, jadi mereka selalu ingin terlihat baik gitu, terbaik version dari mereka. Aduh, kasihan sekali ya. Tidak menyangka hidup Putri ternyata begitu menderita. Nah, dari kita apa nih cerita pengalaman pada waktu ngalamin pembentukan itu? Nah, kalau saya itu kan istilahnya orang baru yang baru terjun ke dalam dunia modeling. Nah, itu tuh kan saya juga diajarkan tentang public speaking, catwalk, acting, dan lain-lain. Nah, di situ juga saya belajar. Waktu pertama kali, saya dulu nggak pernah pakai heels. Oh iya. kan dari atlet voli soalnya. Iya, betul. Langsung ayo dicoba untuk pakai heels 12-15 cm. Wow. Minimal. Loh, di sini juga. Berarti sepanjang hari. 12. Untuk Putri Indonesia harus 15. 15. Iya. Dari pagi sampai pagi. Iya. 15 cm. Aduh, itu kaki capeknya kayak apa Iya, itu? lumayan butuh pijetan di pagi hari. Luar biasa 15. Aduh. Dan sekarang kenapa cepat? Udah lengser. Udah lengser. Tidak 15 ya, tidak 15 ya. Terus apa yang terjadi waktu itu? Terus waktu pertama kali, justru saya itu dikata-katain, kamu itu catwalk udah kayak papan berjalan katanya, gitu kan. Udah pokoknya harus kuat mental, karena di sana juga banyak yang nangis, penuh dengan drama, sikut-sikutan dan lain-lain gitu kan. Tapi di situ belajar sih, maksudnya, wow gitu, dunia luar tuh Keras. dan luar biasa gitu. Yes. Sangat. Ya, karena kalau misalnya kita dari dalam lihat keluar, Iya. sangat berbeda. Betul. Iya, dan Banyak orang selalu berpikir bahwa dunia putri atau dunia kerja itu menggiurkan ya. Sangat enak, ada pujian dan kemudian glamor ya, dan kelihatannya selalu cantik ya. Siapa yang menyangka ya, tidur cuma boleh 3 jam, terus Gak kemudian boleh dimaki-maki, suka lelah. terus kemudian sangat keras, tidak ada kata capai, dan bahkan duduk pun tetap harus tidur pun harus duduk dengan rapi. Apa pengalaman yang pernah Lala sama Gita alamin yang paling menyakitkan, yang membutuhkan benar-benar mental baja nih ya? Kalau buat saya ketika ada di karantina ya, saya itu terkadang kalau dikumpulkan dengan orang-orang yang punya kepintaran luar biasa, maksudnya mereka punya kehebatan di bidang masing-masing, itu jadi pressure tersendiri maksudnya, dan itu membuat saya harus moving on, harus push gimana caranya supaya kita tuh bisa jadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Kita nggak bisa menjadi seseorang yang biasa aja, karena kalau biasa aja udah pasti ketinggalan, karena udah tahu nih yang lain tuh udah full prepare, udah memberikan yang terbaik. Dan di saat itu lumayan menekan hidup gitu. Bagaimana supaya kita bisa push dari hidup kita untuk memberikan yang terbaik. Dan ketika di hari ke H-3 dari Grand Final, kalau nggak salah itu tuh kita dipanggil untuk deep interview.
dimana kita berhadapan dengan beberapa menteri, kalau nggak salah ada wakil DPR juga, ada banyak orang penting di sana. Kita ditanya tentang bagaimana kedepannya kita mau jadi apa, proyeknya dan lain-lain. Dan di saat itulah dimana semua yang sudah disiapkan harus diluapkan bagaimana dengan kata-kata yang baik supaya bisa meraih hati mereka gitu. Itu salah satu hal yang lumayan challenging buat saya gitu. Kalau kita, Kalau saya mungkin agak sama, karena waktu di kompetisi ini saya lihat background orang tuh sudah berpengalaman, sudah ikut putri-putri juga dan masuk ke dalam JNTM ini gitu kan. Sedangkan kalau misalnya saya lihat diri saya, wah kayaknya saya nggak bisa nih. Tapi tuh ada suatu keinginan untuk improve diri sendiri gitu, mengembangkannya kayak gimana, bukan menjadi kelemahan, justru jadi kekuatan buat mengejar. wah ini benar-benar dua putri baja ya, yang tidak terhentikan, Ada tantangan tapi tetap maju, luar biasa. tidak menyerah, ya, dan tidak menjadi putus asa, tetapi terus dengar-dengar sampai pernah masuk rumah sakit nih karena kecapean. Ya, ceritanya bagaimana? Jadi setelah selesai dari karantina itu kan 2 minggu tuh udah super duper padat. Cuma 3 jam ya, tidurnya. capek, melelahkan. Dan beberapa putri juga sempat drop, bahkan ada yang di grand final tuh sampai demam dan lain-lain. Oh tapi walaupun demam tetap harus jalan ya. Senyum. Dapatnya, puji Tuhannya tuh saya diberikan kesehatan luar biasa sama Tuhan, dijagain sampai grand final, nggak sakit, nggak pusing, nggak apa. Tapi setelah itu pas pulang balik ke Bandung lumayan drop gitu. Nah itu sempat makan nggak sih kalian sampai? Oh, kalau di Putri Indonesia itu bedanya seperti ini karena mereka punya slogannya kan putri. Iya. Jadi mereka akan memberikan yang terbaik untuk putri-putrinya. Gak mungkin lupa makan, selalu diberikan fasilitas yang terbaik. Cuman tetap ada didikan yang harus dijalani. Tapi tidur 3 jam kan tetap Iya, aja ya lumayan. sama makan apapun. Dengar-dengar juga nggak boleh berat badan naik. Ya, jadi untuk beberapa putri yang memang berat badannya sudah melebihi batas itu makanannya beda, dietnya beda. Jadi ada yang nanti hamin berapa dari grand final mereka hanya makan vegetarian, sedangkan yang Wah, lain boleh. sehat 5 sempurna. Jadi benar-benar diperhatiin sampai ke Nutritionnya. kita disuruh vitamin juga karena udah tahu bakal capek banget gitu. Nah itu kan 170 tuh ya minimal ya. Iya. Terus berat badannya harus berapa itu? Itu tergantung ideal masing-masing sih. Terkadang ada yang 50, ada yang di bawah itu juga, ada yang cuman yang bagusnya itu di saat modern ini mereka udah nggak terlalu nekenin, oh jadi putri tuh harus kurus, jadi putri tuh harus kulitnya seperti ini, enggak. Mereka lebih terbuka bebas bahwa jadi putri ya jadilah dirimu sendiri tapi tetap mempunyai badan yang ideal gitu. Bedanya seperti itu. Kalau zaman dulu mereka dipatok untuk gak boleh lebih ya dari sekian kilo, mau tingginya berapapun gak boleh lebih gitu. Cuman untuk zaman sekarang mereka lebih free gitu. Tapi tetap ada ideal Tetap ya. ada ideal. Ya ideal. Iya, dengar-dengar juga Lala waktu itu mereka tetap minta turun katanya. Iya, turun 3-4 kilo. Padahal sudah langsing banget ya. Sampai hampir menyerah. Sampai menyerah. Sudah langsing banget, tetap harus turun lagi. Nah kalau kita pernah ngalamin nggak? Maksudnya harus diet ini atau harus apa yang dialamin tuh yang soal fisik nih atau Nah, kalau itu saya juga mengalami gitu kan. Yang kalau misalnya GR itu kita harus standby dari subuh sampai malam. Kan itu sudah di-fitting bajunya. Bajunya kamu segini sampai hari H kamu harus segini. Iya, nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah, nggak boleh naik, nggak boleh turun, harus tetap segitu, harus dijaga. Dan itu juga setiap minggu dicek berat badan kamu berapa. Sampai saya tuh melakukan waktu itu defisit kalori. Iya, defisit kalori, diet dengan defisit kalori untuk menjaga berat badan. Kalau turun juga nggak boleh ya? Turun juga nanti kan longgar jelek. longgar gitu. Wah. Ternyata kehidupan tidak semudah dan seindah yang dilihat ya. Ada lagi nggak persyaratan yang membuat
Putri Indonesia 1, 2, 3 gitu soal behavior nih ya, sekali lagi ya, apa yang ditekankan? Yang ditekankan adalah dari awal mereka berkata bahwa kita harus punya behavior tuh yang bisa dicontoh dengan orang-orang banyak gitu. Nggak peduli kamu secantik apapun, yang penting behavior kamu tuh bisa dicontoh orang-orang. Jadi role model itu yang ditanamin. Dan salah satu yang mereka cari juga ketika seseorang tuh punya talent yang orang lain nggak punya. Contoh misalnya bisa menari, bisa main musik, bisa speech di depan. Karena untuk jadi Putri Indonesia itu kan jenjang selanjutnya mereka akan diundang misalnya di United Nations Women gitu. Ada conference di mana mereka berdiri sebagai seorang perempuan yang hebat, yang mandiri, yang bisa membawa perubahan untuk sebuah bangsa gitu. Jadi memang nggak dicari hanya cantiknya doang, tapi benar-benar dicari seseorang yang berkarakternya kuat gitu. Kalau dari kita, pengalaman apa waktu itu? Kalau dari saya sih mungkin dari pengalaman ya, seorang model itu dituntut maupun kamu sebagus apa, seterkenal apa, tapi attitude nomor 1. Karena kalau misalnya ada kejadian modelnya udah terkenal, saya kenal juga, tapi dia semena-mena dengan makeup artist, dengan hairdo, dengan desainer, Belum lagi mungkin telat gitu ya. dengan telat, dia tidak tepat waktu, itu tuh dengan secara tidak langsung udah langsung Blokir. Ya itu jadi maupun seterkenal apa, itu nomor 1. Dan tiba-tiba tidak terdengar lagi ya. Iya. Hilang aja begitu saja Dan ya. itu langsung menyebar, wah si model ini tuh begini ya. Oh, langsung ya? Dunia pageant Dunia dan pageant model dan itu model. luar biasa. Iya. Oh ya? Iya, maksudnya kita pasti ada yang namanya netizen itu udah pasti ada. Ada beberapa kejadian di mana pas grand final di panggungnya kan banyak supporter kan yang di bawah. Iya, terus? Saking gak sukanya itu ketika putrinya jalan diteriakin hal yang jelek gitu. Itu sampai mentalnya harus sekuat-kuatnya gitu. Soalnya bener-bener dibully di depan orang, atau selama karantina itu di komennya bener-bener kayak, kamu tuh nggak cantik, kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu tuh gini. Nah, Gitu. itu sebabnya Banyak apa itu? Tiba-tiba mereka memang dunia begitu. beauty pageant seperti itu sih. Gitu. Jadi kamu tidak bersalah pun mereka Iya, lakukan itu. Mereka akan cenderung untuk lebih comparing satu dengan yang lainnya. Terus dari Pernah kalian nggak ya, ngalamin? kalian pernah dapat kata-kata apa aja nih? Oh banyak sih dulu, cuman waktu karantina tuh saya serahin Instagram saya ke Gita. Oh kan ya gitu. Soalnya saya tahu sih, jangan sampai perjalanan yang sudah dimulai dengan susah payah ini gitu dihancurkan dengan intimidasi dari komen yang nggak penting gitu. Ya, nah ini mungkin berarti Gita yang Kita baca yang ya, tahu waktu itu ya. bacaannya nih kayaknya. Ada apa itu kata-katanya? Mungkin mulut-mulut netizen agak-agak kejam ya. Ya misalnya yang paling kejam nih ya, yang salah satu yang paling kejam nih. Pendek, Oh kelihatan ya itu langsung ya. Kan heelsnya sama heelsnya semua. sama, jadi Oh. heels sama semua. Bener-bener Kalau nggak bisa bohong tinggi. pendengin kan Kelihatan kelihatan. ya. Nggak pantas. Ngapain kamu ada di situ? Nggak ada. Oh udah banyak Banyak dari DM, dari komen Instagram. banyak banget. Itu diserang sih, apalagi hari-hari menuju grand final. Apa tuh dari pihak lawan nggak ya? Kadang mungkin Banyak, bisa iya. jadi sengaja juga ya. Jadi biar Dari saingan itu yang salah satunya juga membuat banyak putri-putri juga sebelum grand final tuh banyak yang nangis gitu. Soalnya mereka merasa bahwa sudah memberikan yang terbaik buat provinsinya. Kadang mereka sampai disupport sama pemerintah provinsi kan, memberikan semuanya fasilitas dan lain-lain. Tapi mereka selalu merasa saya kurang, masih dilihat orang seperti ini, dilihat seperti ini gitu. Jadi mungkin ada kesedihan tersendiri. Mungkin itu juga yang nyebabin kalau di Korea bintang film suka bunuh diri ya. Bisa. Iya betul. Karena terus dikomen dengan semua, dan banyak mereka yang memperhatikan komennya ya. Soalnya serba salah kalau kita off comment, dibilangnya kita itu orang yang nggak mau Sombong. dikoreksi, sombong gitu. Bagaimana katanya orang mau beri masukan kalau misalnya kamu aja komennya ditutup gitu. wah susah ya. Wah, susah sekali ya. Jadi ini cara bijak ya, kasih ke orang lain yang balas ya. Dan saling istilahnya menolong satu sama yang lain, bukan saling menjatuhkan. Putri Indonesia atau putri apapun atau ajang daripada model memang tidak pernah gampang. Ini adalah sebuah bukti bahwa mereka ditempa
tapi menjadi kuat. Mereka boleh dibanting ke bawah tapi melejit ke atas. Mereka boleh mengalami yang namanya diremehkan dan direndahkan. Tetapi mereka tetap memperbaiki diri. Jangan menyerah karena setiap kita memang harus ada perjuangan. Sekali lagi tetap stay tune di MMA karena kita masih lanjut dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi setelah ini. MMA Mertua Menantu, Akur dong. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Dalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. MMA Mertua Menantu, Akur dong. Kita masih lanjut dengan model-model cantik kita hari ini. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih. Mau nanya sedikit nih buat Lala juga dan Del ya, untuk kita. Aku mau nanya, untuk menjaga badan, behavior otak, itu ada latihan-latihan yang dilakukan rutin nggak setiap hari? Dan lebih lagi nih, lebih lagi. Lala ini baru melahirkan. Dan putrinya baru berusia sekitar 9 bulan. Tetapi lihat badannya langsing, cantik, dan tetap luar biasa. Nah ini boleh mulai dari kita dulu atau Dandel, kemudian dari Lala. Orang ini semua ngiri nih, bagaimana ini? Melahirkan udah langsung sing. Perutnya hilang, udah masih balik kurus. lagi seperti putri. Oke, kalau dari saya, dulu saya yang jadi PR sekali adalah catwalk. Jadi di rumah pun saya berjalan dengan pakai heels. Iya betul, di rumah. Di rumah saya belajar pakai heels, bagaimana untuk cara membiasakannya. Jadi kayak pakai sepatu biasa gitu kan. Lalu selain itu saya juga berlatih di kaca. Berlatih di kaca, mana sih angle aku yang bagus? Gimana sih? Nah kalau misalnya ada brand untuk misalnya kontrak atau apapun, kita juga harus mempelajari si brand itu gimana
dan kita mempresentasikannya dengan bagaimana sih cara bawa brand ini biar awareness-nya gitu. Gitu sih. Wah, nanti kalau berkenan ya coba Angle yang dua-duanya. bagus tuh gimana Iya, gitu ya, jalan dan kemudian Tahu. kasih kami sedikit tips ya bagaimana supaya angle yang bagus, Iya. di foto kelihatan cantik walaupun gendut ya, sampai tahu ya ada caranya. Nah, sekarang dari pihak Lala nih gimana nih? Banyak orang kan bilang ini, wah bagaimana mungkin baru melahirkan sudah kembali seperti semula. Sebenarnya balik semula belum sih, masih berjuang. Kalau dulu saya persiapannya sebelum masuk Putri Indonesia, saya ikut beauty pageant. Jadi kayak komunitas, bagaimana kita mempersiapkan untuk masuk ke ajang-ajang keputrian ya. Saya banyak belajar. Pertama saya ikut Miss Earth, itu nggak ikut sama sekali kayak gitu, dan saya kaget kok orang lain udah jago-jago ya, kok orang lain udah bisa catwalk, kok orang lain udah bisa public speaking. Ternyata mereka udah ikut intinya kayak les-lesannya dulu gitu. Jadi ada preparation sebelumnya. Dan di sana itu kita diajarin catwalk, diajarin pakai baju yang benar, misalnya aksesorisnya apa, kalau kita pakai baju ini heelsnya warnanya apa, itu diajarin semua. Terus diajarin public speaking, terus diajarin, saya inget dulu untuk meningkatkan kepercayaan diri pakai heels, saya juga soalnya orangnya nggak suka pakai heels sebenarnya gitu. Jadi dibawa ke mall, suruh keliling-keliling di mall, nggak boleh capek pakai heels, turun naik eskalator, naik turun. Oh, udah muter aja? Iya, muter aja, soalnya bagaimanapun heels itu harus seperti udah nyatu sama kaki kita. Jadi ketika kita nanti jalan di runway, di grand final sambil nari-nari, muter-muter tuh kita nggak Pede. takut buat jatuh gitu. Jadi lari pun Iya, bisa ya. karena heels udah melekat sama kaki kita. Intinya tuh orangnya ngomongnya kayak gitu. 15 ya. Iya. Saya dulu di arsitek kalau di Belanda 7. Cuma 7 itu aja buat saya sudah penderitaan. Cuma 7 cm. Kalau kami juga sama. Jadi kalau dulu di arsitek buat presentasi ya, Harus dan ketemu orang dan sampai ke lapangan proyek harus 7 cm. Tapi itu aja udah penderitaan, ini nggak kebayang deh sejujurnya 15. Luar biasa ternyata. 15 tuh segini loh, 15 tuh setangan saya nih. Iya, Segini nih. penderitaan Putri Indonesia jauh lebih banyak nih, mengerikan sekali. Nah, dengar-dengar Lala pernah ketemu Bapak Presiden. Dan itu adalah sebuah kerinduan. Iya, ya. betul, kerinduan. Nah, kita mau dengar nih kesaksiannya dan ceritanya. Bagaimana sih bisa ketemu Bapak Presiden? Jadi sekali lagi puji Tuhan banget, di tahun saya ikut Putri Indonesia itu adalah pertama kalinya di mana kita dipanggil buat audiensi sama Bapak Presiden gitu. Padahal sebelumnya belum. Itu pun baru dikasih tahu ketika selesai grand final, kegiatan itu baru dikasih tahu kepada putri-putri. Jadi udah nggak dijadwalin, tapi memang kayak ada jadwal tambahan untuk kita bisa ke Istana Bogor di sana. Kita diterima di sana, dan di sana itu kita ngobrol tentang perkembangan Indonesia selanjutnya seperti apa. Kalian punya ide nggak dari generasi muda dan lain-lain. Dan saya ingat salah satu perkataan beliau, katanya, kalau kalian mau jadi menteri suatu hari nanti, kalian harus punya sikap yang benar ya, katanya. Saya sedang mencari generasi-generasi muda untuk memimpin bangsa ini, katanya seperti itu. Saya ingat banget gitu. Jangan takut untuk berkarya, katanya. Nggak ada yang tidak mungkin, kata dia seperti itu. Luar biasa tuh. Kalau mau ketemu presiden ini kan kita yang orang awam nih. Untuk kalian Harus harus bangun ngapain? jam berapa? Udah mesti cantik atau gimana itu waktu Nah itu? itu dulu kita kan udah selesai grand final, udah boleh pulang ke rumah masing-masing. Kita siap-siap dari pagi sekitar jam 7-8an, kita di make up. Nanti setelah di make up kita di screening semuanya udah oke penampilannya, baru kita jalan bareng-bareng itu dari Jakarta ke Bogor. Dan di sana pun kita harus nunggu. Jadi karena Bapak Presiden juga kegiatannya padat dan lain-lain, jadi kita ditempatkan di sebuah tempat singgah. Pas dia datang ready, baru kita bertemu dengan mereka gitu. Jadi kita yang menunggu, nggak boleh bawa tas apa-apa, nggak boleh bawa apapun, karena memang dari security-nya seperti itu, ya bawa diri aja. Tapi selalu dibilang pede ya, jadi diri sendiri ya. Karena waktu itu kita tuh bener-bener satu-satu disalamin sama bapaknya gitu. Tapi nggak boleh bawa HP, nggak boleh Nggak boleh, selfie gitu, nggak nggak boleh ya.
Baik banget, Bapak Presiden, baik banget. Wah, kita punya Bapak Presiden yang luar biasa Iya. ya. Hari ini Sangat mendapat welcome. satu seluruh dunia loh menjadi presiden terbaik. Iya. Ya, pemimpin terbaik dunia. Nah, kalau Gita pernah juga sampai ketemu Bapak Presiden? Belum. Kalau Bapak Presiden belum. Tapi baru-baru ini kita ada Bandung Broadway tahun 2020 itu di bawah acara Pak Ridwan Kamil. Oh, nah itu sempat ketemu. Iya, sempat ketemu dan foto bareng juga. Wah, sempat foto-fotonya ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, kalau dari kita nih, Pak Ridwan nih ya, apa nih kesannya waktu itu? Kalau Pak Ridwan itu kan di kota Bandung tuh terkenal dengan mengayomi rakyat ya, sangat apa namanya, mengayomi, dekat, dan ke kita juga tegur sapa gitu, terus selalu apa ya, Pak Ridwan juga seseorang yang kreatif ya, jadi tuh untuk anak-anak muda, ayo kreativitasmu dikeluarkan untuk kota Bandung, untuk Jawa Barat dan lain-lain, sangat mendukung begitu. Luar biasa nih. Banyak anak muda pasti melihat ini dan sebagainya, pengen lah masuk dalam dunia ini. Ya. Walaupun kita tahu bahwa dunia ini tidak mudah. Betul, tidak semudah itu. Dan bukan kenyataannya kan sudah mahal. Ya, seringkali terlalu banyak persaingan. Iya. Membutuhkan sangat banyak pengorbanan. Nah, boleh cerita dan boleh berpesan ya. Kalau menurut kalian worth it gak sih? Maksudnya istilahnya mengidolakan dunia ini. Buat saya pribadi worth it sih. Banyak orang juga nanya sempat setelah keluar dari karantina, maknanya apa gitu. Yeah. Udah capek-capek selama 2 minggu, kadang juga dicepet-cepetin, kurang istirahat dan lain-lain gitu kan. Buat saya worth it banget karena sangat banyak pelajaran yang saya bisa dapat gitu. Bagaimana menjadi seorang perempuan yang mandiri, bagaimana menjadi seorang perempuan yang bisa berkarya untuk bangsa ini, bagaimana cara berdiri yang baik, bagaimana menegur sapa orang yang baik, bagaimana untuk bersifat di depan orang, misalnya ada orang tiba-tiba tegur sapa sama kita nggak kenal dan lain-lain, itu tuh semuanya diajarin gitu. Dan menurut saya pelajaran itu tidak bisa terulang gitu, once in a lifetime. Kapan lagi saya ketemu dengan Bapak Ibu Menteri yang mau ngajarin benar-benar di depan kita kesaksian bagaimana mereka menjalankan tugas yang diemban dan lain-lain, bagaimana kekurangannya, bagaimana kelebihannya, itu benar-benar keluar dari hidup mereka dan hati mereka gitu. Jadi pelajaran yang sangat berharga sih buat saya. Kalau buat kita? Saya juga mau komen worth it ya, karena dalam pengalaman saya di dunia modeling banyak juga pelajaran-pelajaran seperti seminar dan yang lain, dan itu tuh sudah oleh public figure yang bagus gitu, dan itu banyak saya menyerap juga. Selain itu saya juga banyak belajar untuk mengenal orang-orang lain, karakternya seperti apa, bagaimana untuk menghadapinya, sangat-sangat bermacam-macam, dan itu menurut saya itu pelajaran yang Oke banget ya. Oke banget sih. Karena sebenarnya hidup ini tergantung reaksi kita. Iya, betul. Ya. Hidup ini bisa naik, bisa turun, kita bisa seperti dihempas, tetapi kita bisa tetap melejit, tergantung reaksi kita. Yes. Nah, dan ini rupanya ajang atau tempat pelatihan ya, membentuk jadi wanita cantik tetapi bermental baja ya, yang untuk terus makin berprestasi. Sebelum kita di akhir dan kalian boleh menyampaikan banyak pesan dan kemudian kesan. Sekarang setelah kalian menghadapi semuanya itu, kalian sampai pada kehidupan nyata, betul kan? Berumah tangga, kemudian punya anak dan harus kerja. Nah, apa nih yang sekarang kalian kerjakan dan bagaimana untuk menata dunia kenyataan? Karena banyak orang juga setelah selesai modeling, setelah selesai dunia itu kan kemudian tidak bisa kembali ke dunia nyata. Ya, artinya menghadapi dunia di bawah panggung lah, di luar panggung, di luar akhirnya stage. mereka menjadi begitu berantakan gitu ya. Nah, karena mengorbankan banyak mungkin uang dan sebagainya untuk di dunia, dan kemudian mereka gagal. Nah, ini bagaimana menghadapi itu semua?
Buat saya pribadi kan sudah banyak pelajaran yang membekali saya untuk kembali ke dunia nyata gitu kan. Bagaimana menjadi seorang yang mandiri sekali lagi gitu. Sekarang saya udah punya anak, udah punya keluarga, ada pelayanan juga, ada pekerjaan juga. Jadi buat saya bikin batik ya? bikin batik, terus lagi mau bikin gaun anak juga. Iya, salah gaun satunya pesta. yang dipakai. Iya. Ya. Buat yang mau pesan pecinta batik dan kemudian bisa pecinta juga kain-kain Indonesia ya. Bisa juga. Itu adalah dimana kita bisa manage waktu dengan baik gitu. Tanpa kita nggak bisa mengatur waktu dengan baik, percayalah semuanya akan berantakan gitu. Saya banyak belajar bagaimana kita memprioritaskan sesuatu. Misalnya kita hari ini kita harus memprioritaskan pelayanan, atau hari ini kita harus memprioritaskan keluarga. Itu pintar-pintar kita sebagai seorang wanita untuk mengatur semuanya dengan baik dan gak berantakan gitu. Kalau saya harus fokus terus dengan keluarga, misalnya anak terus misalnya, bagaimana dengan pelayanan dan pekerjaan gitu. Jadi banyak sih yang saya belajar dan setiap bekal itu saya benar-benar lakuin gitu. Nggak selamanya kita sebagai seorang wanita harus bergantung misalnya dengan orang lain gitu. Ada saatnya dimana kita harus benar-benar mandiri. Ada saatnya dimana kita harus bisa speak up buat orang-orang di sekitar kita. Jadi di pelayanan kan saya kadang masuk ke misalnya ke anak-anak berkebutuhan khusus. Dulu saya merasa bahwa saya speak up untuk diri saya sendiri gitu. Tapi sejak masuk Putri Indonesia, kita diajarkan untuk speak up bagi mereka yang memang tidak bisa speak up gitu. Berkali-kali misalnya kita bergerak di anak berkebutuhan khusus, mereka butuh lahan pekerjaan misalnya. Kita yang mencarikan mereka lahan pekerjaan sehingga mereka bisa mempunyai kehidupan gitu. Untuk anak-anak panti asuhan misalnya, kita bisa speak up, mereka juga ingin berkarya loh. Yuk, siapa yang mau membantu mereka atau siapa yang mau hire mereka untuk pekerjaan. Jadi bukan hanya fokus kepada hidup kita sendiri, tapi kita juga bisa menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Walaupun kita sekarang udah gak jadi putri lagi gitu, tapi ada dampaknya loh dari pelajaran yang saya dapat dari putri yang saya bisa terapkan sampai sekarang ini gitu. Kalau Gita? Kalau mungkin dari saya ambilnya poin dari integritas sebagai anak Tuhan. Karena dunia modeling itu saya lihat kan dunianya free, dunia bebas, free sex itu sudah biasa, LGBT dan lain-lain gitu. Tapi di situ yang saya tanamkan bahwa saya masuk ke situ tuh bukan suatu kebetulan. Karena ada satu kejadian juga waktu itu kami sewa sebuah villa sekitar ada 30 orang. Dan tiba-tiba itu dari pagi sampai malam kita nginep 2 malam, jam 12 malam, photoshoot itu tuh ada tema murder, pembunuhan. Ada aneh-aneh. Iya betul. Dan itu juga salah satu challenge juga sebagai model, kamu harus siap gimana untuk tema ini. Nah setelah itu tuh ada teman saya, salah satu teman saya yang kerasukan di villa itu. Dan tiba-tiba mati lampu. Itu kondisi Bener-bener mati lampu. Horor banget ya. Iya, itu jam 12 malam. Jam 12 malam Jam mati. 12 malam mati lampu, kondisi sangat chaos. Juri-juri udah chaos, ada anak cewek-cewek juga udah Lagi di photoshoot, tengah-tengah di photoshoot. tengah-tengah photoshoot juga ada yang prepare buat make up dan lain-lain. Aku mau pulang, aku nggak mau ada di sini. Pokoknya ada semua situasi chaos. Semua istilahnya yang dari agama seberang udah melontarkan ayat dan lain-lain. Tiba-tiba di situ saya diingatkan Tuhan. Ayo, saya membuatkan satu tindakan profetik. Saya turun ke bawah, saya bakar dupa dan perdamaian. Saat itu selalu dibawa. Dan saat itu saya ambil minyak urapan. Itu sudah berlangsung sekitar 1 jam. Jadi dia belum bisa jam ini. 1. Ya, dia itu terbaring kaku tidur, tidak bisa dibuka matanya dan segala macam. Kondisi malam dan saya ambil minyak urapan. Roh Kudus ngegerakin saya ambil minyak urapan. Setelah itu saya urapin, Tuhan aku cuma melakukan apa yang kau mau gitu kan. Setelah itu gak ada selang 5 menit. 5 menit, 10 menit lampu nyala dan dia sadar. Saya ajak ngobrol dia, saya doakan dia, dan sadar gitu. Dan saya tahu, oh Tuhan, aku tahu berarti aku tuh
tempatkan di sini bukan suatu kebetulan, tapi itu ada terang Tuhan, anak Tuhan yang berdampak di situ dan kuasa Tuhan nyata. Sangat nyata. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa ini. Model pengusir setan ini. Luar biasa loh. Dan sekali lagi, ini juga model nyalain lampu. Jangan takut mati lampu. Ada Gita di sini. Ada Gita di sini. Tenang aja. Wah, Luar biasa. Pada saat dimana kegelapan, disitulah terang harus nyata. Anak-anak Tuhan memang diminta untuk bersikap berbeda ya. Betul. Ya, pada saat mungkin saling tikam, Iya. mungkin saling ya untuk tidak peduli satu dengan yang lain. Kita justru harus memberi contoh yang berbeda. Nah, ada kesaksian dari Lala mungkin. Ini kan spektakuler nih ya. Seru ini ya. Ada sesuatu yang diingat yang juga lucu-lucu tapi juga Kalau saya tuh dulu kelihatan banget perbedaannya. Jadi misalnya? ya, jadi suatu saat ketika kita mau aktivitas seharian, saya tuh sama kakak yang nemenin, chaperonnya gitu, dia nanya masuk ke lift gitu. Kamu bisa tidur tadi malam, kata dia gitu. Oh, bisa dong, Kak. Saya sama roommate kan berdua gitu. Kita anak Tuhan dua-duanya, kita sering setel lagu rohani juga di kamar gitu. Kenapa, Kak, ada apa? Oh, yang lain semalam diganggu semuanya, katanya. Terus udah gitu, iya, jadi pada capek, nggak pada istirahat. Kalian oke banget, Kak. Kita tadi malam tidur dengan nyenyak, gak ada apa-apa. Loh, emangnya kenapa, Kak? Iya, kamar saya aja diketok-ketok orang, kata dia kayak gitu malam-malam. Jadi saya juga baru tahu ternyata kan ini kan tandingannya provinsi sama provinsi kan. Jadi memang Kirim-mengirim mungkin, kali ya. seperti itu gitu. Cuman puji Tuhan itu selalu ada perbedaan untuk anak-anak Tuhan gitu. Terus yang saya rasain juga yang kedua, ketika yang lain sudah mulai goyah dan lain-lain, selalu ada favor Tuhan yang Tuhan berikan gitu. Entah tiba-tiba ada seseorang yang ngomong tentang sharing, kok saya hanya bisa sharing sama kamu ya gitu. Orang lain tuh saya tertekan, katanya saya tuh selalu dibanding-bandingkan gitu, tapi kok sama kamu kok berbeda ya. Jadi saya merasa bahwa sama seperti yang kita ngomong, bahwa Tuhan menempatkan kita dimanapun tuh pasti ada alasannya gitu, bukan hanya tiba-tiba oh kamu di sini gitu. Selalu ada alasannya untuk itu semua. dimanapun celah sekecil apapun kita bisa digunakan. Betul. Ya, ada banyak orang berpikir dan melihat semua dari sisi yang negatif. Tapi seberapa kita berani melihat apapun adalah kesempatan berbuah, kesempatan bersaksi, kesempatan melihat kuasa Tuhan, kemenangan Tuhan ada bersama kita anak-anak Tuhan. Dimanapun saudara mungkin ditempatkan hari ini, mungkin sebagai bintang seperti mereka berdua, tetapi kadang-kadang kita ditempatkan sebagai hamba. Apakah kita bisa menunjukkan kasih Tuhan dan terang Tuhan? Di akhir daripada pembicaraan kita, saya minta Lala dan Gita untuk memberi pesan buat semua anak muda, pria dan wanita yang ingin memasuki dunia yang gemerlap ini ya. Apa sih mental, kekuatan, iman yang harus disiapkan? Kalau dari saya sih, saya ada suatu quotes, keuntungan adalah sebuah persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Jadi walaupun kesempatan itu belum datang, di waktu kita menunggu itu bukan kita menjadi diam, tapi kita menjadi persiapan sampai sebuah kesempatan itu datang, kita menjadi seseorang yang expert. Dan itu juga jangan pernah menyerah gitu. Ada spirit of excellence buat setiap kita. Kalian pasti bisa. Kalian bisa. Hebat. Pantang menyerah. Kalau buat saya sih, jangan pernah lelah di saat Tuhan menyuruh kita untuk menunggu sesuatu gitu. Karena di saat itulah dimana Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Banyak orang ketika disuruh Tuhan menunggu di waiting time, mereka kecewa. Mungkin mereka merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa mereka, mimpi mereka. Tapi buat saya, justru di waktu itu Tuhan sedang menyiapkan untuk kita menjadi seseorang yang besar gitu. Siapapun dirimu, setinggi apapun cita-cita dan mimpimu, percayalah kalau memang di waktunya Tuhan, pasti Tuhan wujudkan kok. Ketika kita sanggup, pasti Tuhan memberikan anugerah dan jaminannya gitu. Dahsyat, karena masih muda, tetapi mandiri, melewati begitu banyak perjuangan, tetapi mereka tidak pernah menjadi lelah. Hidup ini memang tidak seperti yang dilihat. Seringkali orang berpikir Putri Indonesia
adalah lambang dari sebuah ya makhluk indah dengan kemah gemulai dan sepertinya sangat fragile. Tetapi mereka membuktikan bahwa Putri Indonesia bukan seperti itu, tetapi adalah sebuah perjalanan perjuangan, sebuah perjalanan didikan, sebuah gemblengan yang mungkin banyak orang yang menyerah. Dan apakah kita mau menjadi putri-putri daripada pencipta kita? Apakah kita juga mau jadi putri-putri yang bersinar, menjadi bintang-bintang yang lebih cerah? Jawabannya ada di setiap pribadi. Sekali lagi, ada air dan minyak. Air mungkin udah dicari di mana-mana, tetapi minyak butuh kedalaman yang lebih dalam dibandingkan air. Sekali lagi, air dan minyak pun harganya berbeda. Jadi jika ingin sebuah kualitas yang berbeda, seringkali butuh didikan yang berbeda juga. Tadi Lala sempat mention tentang waiting time, kadang kita butuh tunggu waktu. Jangan terburu-buru. Tapi sekali lagi, ada harga, ada proses, ada hasilnya. Waktu kita tidak kabur, waktu ada tekanan, ada head speech ya. Wah, ini head speech-nya diserbu dari seluruh Indonesia mungkin ya, dari provinsi-provinsi lain. Tetapi waktu kita bisa melewati itu semua, ternyata ada keindahan setelah proses yang kita lewati. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk stay tune untuk episode-episode selanjutnya kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Azia Zara. Dan tetap stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang telah bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu.